Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sumi atau nama panjang saya Sumiati. Saya di sini mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak dan Al-Quran Hadis. Untuk hari ini yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak ya, Senin 26 Juli 2021. Untuk mendasar atau awal, kita review lagi karena hari ini baru aja kita sudah punya LKS masing-masing ya. Cuma kita belum terlalu memberikan tugas atau materi secara dalam. Saya ingin menjelaskan awal-awal terlebih dahulu, terutama untuk kelas 7. Jadi mungkin kelas 7 hari ini baru tahu apa mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak itu bagaimana? Sebenarnya sama, semua itu mencakup tentang pelajaran yang ada di dalam Islam ya. Jadi mengupas secara detail agama Islam. Yang pertama ini untuk kelas 7 di dalam bab pertama yaitu tentang akidah Islam. Kenapa sih di dunia ini manusia itu harus berkeyakinan yang kuat atau memiliki keyakinan yang kuat, yaitu agama. Jadi manusia itu harus mempunyai keyakinan masing-masing. Tidak boleh karena orang tua, tidak boleh karena siapapun mereka meyakini sesuatu. Jadi harus meyakini secara kuat atau secara mantap sesuai dengan hatinya masing-masing, yaitu tentang akidah Islam. Akidah itu artinya keyakinan atau perjanjian diri kita, yakin terhadap sesuatu. Kita yakin terhadap adanya Allah, kita yakin adanya Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kita nanti pada hari kiamat. Di situ kita harus berkeyakinan yang mantap. Bagaimana caranya? Mempelajari Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Kita harus kaji, harus tahu apa isinya, apa yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Jadi kita akan semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan akidah kita semakin mantap. Terus untuk kelas 7, hari ini kalian tidak akan saya berikan tugas dulu. Kalian baca-baca bab satunya, terus nanti untuk kehadiran silahkan kalian komentar di kolom komentar ini, kasih nama huruf besar semua ya. Oke, untuk kelas 7 sudah selesai. Dan untuk kelas 8, Akidah Akhlak semester 1 ini akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Pelajaran Akidah Akhlak ini berkaitan juga ya dengan Al-Quran Hadis ternyata. Jadi keistimewaan Al-Quran, mungkin kalian pernah belajar di kelas 7 kemarin. Al-Quran itu apa sih artinya? Oh, bacaan. Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Bagaimana manusia bisa menjalani hidup yang baik, yang nyaman, yang aman, dan tidak salah, yaitu dengan petunjuknya Al-Quran. Dan dikuatkan lagi dengan hadis. Jadi semua itu sambung menyambung dan sama dasarnya, mempelajari tentang dasar-dasar Islam, apa yang ada di agama Islam, bagaimana cara kita memahami tentang Islam, semua itu intinya sama. Dan semua yang ada di dunia ini dasarnya itu kita harus paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Bu Sumi selalu mengingatkan, jangan lupa ngaji. Dan kelas 8 jangan lupa ya, nanti akan Bu Sumi tes lagi kalian ngajinya sudah bagus atau belum, dan sampai di mana paham. Karena intinya kalian sekolah di madrasah atau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran Hadis, belajar fikih, itu kalian itu harus bisa ngaji. Intinya itu. Jadi kalau kalian tidak bisa ngaji, itu kalian gak akan bisa belajar itu. Tapi kalian gak boleh takut atau gak boleh cemen. Gimana caranya kalian bisa belajar bahasa Arab yang baik? Gimana caranya kalian bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis dengan baik? Ya harus ngaji. Kalau kalian mau pintar, kalian mau hebat, jangan malu, kuncinya itu. Kalian mau belajar, belajar. Banyak tempat-tempat yang mempersilahkan kalian belajar. Kalau kalian memang mau bisa, mau pinter, mau paham apa yang ada di dalam Al-Quran itu, semakin kalian pahami, semakin kalian dalami apa sih sebenarnya pedoman yang ada di dalam Al-Quran itu untuk hidup. Banyak, semua
tentang kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Pokoknya intinya jangan pernah namanya berhenti ngaji. Jangankan kalian yang memang tugasnya masih belajar, seumur hidup kita itu kita wajib masih belajar. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosen yang namanya belajar, apalagi belajar Al-Quran dan belajar agama. Intinya seperti itu. Dan kelas 8 pun Bu Sumi hari ini belum memberikan kalian tugas. Kalian tolong komentar hadir dan berikan tadi kelas 7 lupa ya, jangan lupa kalian tulis nama kalian dengan huruf kapital dan kasih kelasnya. Nanti Bu Sumi akan absen di situ. Paham ya? Sekarang selesai kelas 8, lanjut kelas 9. Kelas 9 untuk bab satunya akidah akhlak itu tentang iman kepada hari akhir dan alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Ini namanya pelajaran berat. Kita percaya sama namanya hari akhir. Terus kita nih di dunia lagi diuji terus sama Allah. Ini adalah fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi kita harus ingat bahwa kita di dunia ini cuma sebentar dan semua yang ada di dunia ini hanya titipan. Itu harus kita ingat. Supaya apa? Supaya kita nggak fokus aja sama dunia. Jadi kita ingat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kembali ke akhirat. Dan karena kita sudah yakin bahwa hari akhir itu akan ada dan hari akhir itu akan datang. Kalau kita nggak bertemu dengan hari akhir ketika kiamat dan ketika kita bertemu dengan ajal kita, itu disebut juga hari akhir bagi kita sendiri. Jadi hidup itu kita harus ingat, persiapkan diri kita untuk kembali ke akhirat, karena semua pada dasarnya di dunia ini adalah titipan. Allah menitipkan kepada kita harus jaga dengan baik dan persiapkan bekal dengan baik, ibadah yang baik, berperilaku sama orang yang baik, ya kan? Kalau anak yang masih belajar kayak kamu nih, ngaji, jangan tinggalin sholat, belajar ngaji. Karena satu-satunya harapan orang tua nanti, apalagi orang tua sudah tua, dan apalagi nanti ketika orang tua sudah tidak ada, satu-satunya yang ditunggu, yang diharapkan itu adalah anak yang soleh atau soleha, yang mau mendoakan orang tuanya. Kalau bukan anak, siapa yang mau mendoakan orang tua kita? Nggak ada. Apa tetangga kita mau ngasih doa buat ibu kita? Belum tentu. Paling ingat sehari atau 2 hari. Tapi kesana siapa lagi kalau bukan anak-anaknya? Makanya kalian harus merasa beruntung. Kalian belajar nih di madrasah, selalu diingetin ngaji. Kalian belajar di madrasah, selalu diingetin sholat, itu bersyukur. Karena apa? Pada dasarnya sholat itu adalah kewajiban umat Islam. Kalau kalian masih disuruh-suruh, itu namanya kalian tidak menjalankan kewajiban dengan setulus hati. Kalau kalian ikhlas, kalian ridho, kalian tahu itu adalah hal wajib, sholat tidak perlu diingatkan, sholat tidak perlu diomelin dulu, karena sholat itu adalah kewajiban. Kalau kalian tinggalin, dosa. Makanya sholat itu hukumnya wajib. Buat siapapun, oh bu saya masih kecil bu, ntar aja sholatnya saya maghrib doang. Nggak ada. Ketika kita sudah usia balik atau kita sudah wajib sholat tuh usia 7 tahun, kalian tuh wajib semua sholat 5 waktu. Kerjakan. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata males, tidak ada kata berat. Dan selain sholat, ngaji. Buat kelas 9, kalian tinggal beberapa bulan lagi sudah pasti kalian akan lulus dari MTS dan nanti akan melalui namanya ujian praktek. Biasanya ujian praktek itu kalian akan praktek yang namanya baca Al-Quran. Nanti kalau bahasa Arab kalian akan praktek tanya jawab atau membuat video mungkin dengan bahasa Arab. Intinya kalian itu harus bisa ngaji. Masa kalian sekolah di madrasah 3 tahun gak bisa ngaji? Malu. Ternyata tuh dia sekolah di madrasah gak bisa ngaji 3 tahun.
malu-maluin, malu sekolahnya di madrasah, malu orang tua nyekolahin kamu di madrasah. Jadi kamu harus bersyukur dan gunakan kesempatan ini dengan baik untuk kamu belajar benar-benar bisa paham dan semakin baik lagi, semakin paham lagi pengetahuan kamu tentang agama Islam. Nah, nanti kalau kamu udah banyak ilmunya yang kamu dapat dari sekolah ini atau dari madrasah, kamu bisa amalin ke adik kamu, ke orang tua juga boleh. Bukan berarti kamu lebih kecil, kamu lebih muda, kamu gak bisa ngajarin orang tua, boleh. Karena kalau kita saling mengingatkan itu namanya kebaikan. Orang tua kamu gak paham tentang tajwid, oh bu ini hukum bacaannya ini, saya belajar di sekolah, itu namanya kamu mengamalkan ilmu, itu bagus, dapat pahala. Semua paham ya? Dan kelas 9 sama, hari ini belum Bu Sumi kasih tugas, kalian silahkan komen untuk kehadiran, buat nama kalian dengan huruf kapital, dan jangan lupa kalian kasih kelas. Sampai di sini dulu ya mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7, 8, dan 9. Sebelum mengucapkan terima kasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, dan bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.